Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan masuk lagi dalam pembacaan. Untuk yang baru datang, selamat datang. Untuk yang sudah sering nonton, terima kasih kamu selalu setia. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe yuk. Di-share dan di-like juga. Nanti kalau kamu subscribe, Sora doain kamu banyak rezekinya. Oke, hari ini kita mau membaca tentang seseorang. Ada seseorang yang ternyata dia itu belum siap untuk kehilangan kamu ya. Jadi orang yang belum siap usai dengan kamu. Kita akan lihat dulu bagaimana cerita di antara kalian ya yang belum siap usai denganmu ya. Yang pertama ada kartu Coffin ya. Seorang melihat di sini hubungan memang ya jelas-jelas di sini adalah sebuah hubungan yang sudah berakhir. Ya. Tapi ini juga menandakan kemungkinan besar ya hubungan yang kamu jalankan adalah sebuah hubungan yang ditutupi atau hubungan yang bersifat rahasia ya. Entah memang kamu belum publish sama orang-orang, mungkin orang-orang, teman-teman kamu, teman-temannya dia, keluarga kamu atau lingkungan kalian belum tahu soal orang ini, bisa saja. Ada yang backstreet, bisa saja, atau ada yang mungkin hubungan third party situation. Kita akan coba lihat nanti di kartu-kartu berikutnya. Ikut ya. Yang berikutnya ada energi dari bird. Oke. Nah, akhir hubungan ini ya membuat komunikasi juga terputus. Ya, adanya komunikasi yang juga sudah berakhir, komunikasi yang terputus di sini kalau Sora lihat. Ya. Sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak ada lagi percakapan kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan ini bisa saja kalian pun putus atau udahan hubungannya berakhir itu juga karena ada suatu masalah perdebatan. Ada perdebatan, ada kesalahpahaman gitu ya. Macam-macam lah ya, namanya perdebatan tuh topiknya banyak. Nah, dia yang gak bisa komunikasi sama kamu atau hubungan ini berakhir menimbulkan suatu perasaan resah untuk dirinya. Di sini ada perasaan stres. Ada perasaan resah, ada perasaan gelisah dari dia kalau yang Sora lihat di sini, ya seperti nggak tenang, ya. Jadi ini sudah mengindikasikan bahwa orang ini sebenarnya tidak siap untuk usai ceritanya sama kamu. Oke, kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya ada energi dari bouquet. Ya. Orang ini masih kepikiran kamu, ya, masih mikirin tentang perhatian kamu, rasa sayang kamu, kenangan-kenangan indah yang sudah berlalu itu, yang membuat dia itu kayak tidak siap hubungan berakhir dan tidak siap komunikasi itu terputus. Nah, di balik itu semua, dia masih berharap ada sebuah harapan kalian itu masih bisa terkoneksi lagi. Ya. Di sini juga mengindikasikan ada yang berusaha mungkin mencari kabar, berita soal kamu. Berusaha untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya kita mau lihat, ada apakah kalian, kira-kira di antara kalian ada apa sesungguhnya yang menyebabkan hubungan ini berakhir. Oke. Set, oke. Ki. Oke. Oke. Ada key, ada woman, ada sun. Nah, di sini ya ada salah satu kalau Sora lihat ya yang menjadi kunci utama adalah kehadiran ada divine feminine lain. Sora melihat di sini kunci utamanya salah satunya adalah ada divine feminine lain. Ingat ya, kalau tidak dapat bentuk dia akan dapat sifat ya. Nah, jadi seperti ada dua sisi mata koin yang Sora lihat di sini. Di satu sisi adanya kehadiran orang lain, si divine maskulin yang lain, divine feminin yang lain. Jadi kalau Sora lihat di sini kebanyakan yang menonton adalah divine feminim. Nah, divine feminim ada yang lain selain dirimu, itu satu. Dan yang kedua adalah dirimu juga yang bisa saja dirimu yang memutuskan untuk kayak aku ingin menjauh gitu loh. Di sini adalah ada keputusan dari dirimu yang memutuskan untuk hubungan ini berakhir.
gitu loh. Di sini karena kelihatan si perempuan itu memegang lentera ya. Seperti merasa ingin mencari pencerahan, ingin mencari jalan keluar gitu loh. Mungkin hubungan ini berjalan gitu loh ya. Tapi semakin dijalanin itu semakin penuh dengan kabut, penuh dengan ketidakjelasan. Sun itu juga sesuatu yang kuat ya. Jadi hubungan yang jalannya itu nggak jelas gitu loh. Arahnya ujung-ujungnya mau kemana, penuh dengan kebingungan. Dan si divine feminine sendiri, yaitu kamu, kebanyakan yang nonton di sini merasa bahwa aku kok seperti berusaha mencari jalan sendiri dalam hubungan ini. Itu ya, kalau yang Sora lihat. Kira-kira garis besar masalah di situ ada di masalahnya kira-kira itu. Di sini Sora ada kartu-kartu dengan beberapa keyword yang kita akan coba lihat lebih jauh lagi ya. Kali ini Sora akan coba teknik yang berbeda. Ya, kita kocok-kocok dulu, kita kocok-kocok dulu. Jadi apa? Prok. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, kita dapat keyword. Wow. Di sini Sora dapat kata-kata past life karma ya. Jadi Sora melihat di sini kamu berkemungkinan besar berkoneksi dengan seseorang yang punya past life karma sama kamu. Orang yang punya koneksi secara masa lalu sama diri kamu. Ya, jadi di sini ada koneksi dari masa lalu di antara kalian yang sehingga kalian ketemu lagi di saat ini. Ya, kalau yang Sora lihat. Ya. Di sini juga ada kalau Sora lihat energi dari divine feminine lagi yang sangat kenceng di sini ya. Ada energi dari si feminine energi yang kencang di sini. Oke. Yang yang se-feminim energi yang tersakiti ya, yang vulnerable tuh gimana ya bahasa Indonesianya ya, tertekan, terus habis itu terpojokan gitu loh ya, yang terserang gitu loh ya, yang kalau Sora lihat di sini dalam situasi yang kurang baik lah ya, dapat perasaan emosional gitu loh. Jadi makanya kenapa Sora bilang si divine feminim dalam hubungan ini itu mengambil peran penting karena dia merasa bahwa dia banyak di sini mungkin tersakiti, banyak kecewa, banyak mencari jalan seperti menjalani hubungannya cari jalan sendiri gitu loh ya. Sehingga si divine feminine ini merasa pingin nyerah aja. Ya, makanya menjauh dan ingin menyerah dan berusaha pingin mencari yang lain aja. Namun yang dirasakan di divine masculine adalah ada yang merasa patah hati. Ya, kamu juga bukan nggak patah hati ya, kamu juga patah hati gitu ya. Namun di sini ada dari dia yang merasa kesepian. Merasa adanya sisi-sisi kesepian. Gitu ya. Kita mau lihat lagi. Kita kocok lagi. Ya, biar adil nih ya. Sora kocok-kocok nih. Sorry kebanyakan, aku akan ambil yang itu aja yang di atas. Ya. Ada kata-katanya 3 lagi aku dapat di sini. Ada hiding, ada immature. Ya, kamu merasa selama ini kamu sudah capek menjalankan hubungan yang terus-terusan tersembunyi. Ya, kamu merasa capek berurusan dengan seseorang yang sudah dia tuh seperti sosok yang immature ya, sosok yang tidak dewasa gitu loh ya. Capek menjalankan hubungan yang terus disembunyikan dan berhubungan dengan seseorang yang tidak dewasa sehingga kamu ingin melakukan suatu proses cleansing. Bersih-bersih dalam hidup kamu. Kamu ingin bersih-bersih, ingin kayak menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, ya. Karena kamu merasa bahwa dengan terusin hubungan dengan orang ini yang ada kamu hanya akan mengalami suatu perasaan tersabotase gitu ya, seperti tidak bisa maju dalam hidup kamu gitu loh ya, hanya karena kamu berurusan dengan orang yang tidak dewasa. Kita mau lihat apa sih yang dia rasakan ya, kenapa dia tidak siap untuk pisah dengan kamu atau usai dengan kamu. Oke, wow, dapat banyak. Oke, kalau yang Sora lihat di sini ya, wow, banyak sekali. Oke. Orang ini kalau Sora lihat, ya, dia itu semenjak kamu pergi, itu dia merasa seperti kesepian. Ya, ada satu perasaan kesepian yang dia rasakan, apalagi ada past life karma di sini, ada koneksi yang kuat. Jadi dia merasa seperti perasaan dia itu tiba-tiba merasa hampa dan kosong. Gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini.
Dia merasa emosi dia itu overwhelmed. Dia merasa hanyut dalam perasaan-perasaan emosional dia soal kehilangan kamu. Jadi di sini banyak yang mengalami perasaan emosional cukup kencang dan cukup kuat. Yang kalau Sora lihat ya. Sehingga ya, dia merasa banyak di sini yang marah. Marah, kecewa gitu ya. Pikirannya pun jadi mumet gitu ya. Marah dan kecewa gitu loh ya. Mumet karena dia merasa dia juga kesel sama dirinya dia sendiri yang seperti tidak bisa memenangkan permainan cinta ini. Artinya dia itu kalah sama kamu. Dia merasa kayak aku kalah dengan pikiranku sendiri gitu ya. Aku kehilangan kamu gitu ya kalau Sora lihat. Di sini ada perasaan yang sangat sedih, yang sangat mendalam yang dia rasakan ketika kehilangan kamu karena memang koneksinya itu apa ya namanya ya? Kuat ya. Ada rasa sakit yang sangat berlapis kehilangan kamu. Ya, jadi ada rasa sakit yang sangat kuat yang dia rasakan ketika kehilangan kamu. Bentar, Sora lagi ambil kartu lagi. Kehilangan yang sangat mendalam. Ya. Kenapa kita Sora coba lihat ya? Kenapa dia merasa selain koneksi di atas, apakah ada kenapa ada rasa kehilangan yang mendalam dari dalam dirinya kepada kamu? Yang pertama, dia tahu ya bahwa dia kehilangan kamu karena dia tidak beraksi. Artinya dia menyadari bahwa dia kehilangan kamu karena dirinya yang tidak bisa beraksi atau dirinya yang pasif atau dirinya yang tidak bisa diandalkan atau dirinya yang tidak bisa kayak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Artinya di sini kan kayak mana tindakannya, mana aksi nyata yang kamu tunggu tuh nggak dia lakukan. Yang berikutnya adalah dia merasa bahwa gitu loh ya, dia kehilangan, rilis, dia melepaskan, tapi dia justru melepaskan sesuatu yang sangat berarti buat dia. Melepaskan sesuatu yang sangat mendalam untuk dia, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, dan dia kehilangan seseorang yang berkomitmen secara penuh untuk dia. Jadi dia kehilangan sosok yang penuh dengan komitmen ke dirinya dia, gitu loh. Dan di sini Sora melihat ya banyak hal-hal yang dia keeper of secrets. Dia banyak hal-hal yang dia sembunyikan. Artinya orang ini memang kangen sama kamu, rindu sama kamu, tapi juga dia tidak mengutarakan rindu dan kangennya dia itu sama kamu. Banyak kalau Sora lihat di sini, ya. Banyak yang tidak mengungkapkan rindu dan kangennya dia ke kamu atau masih menyimpan perasaan yang sangat banyak, emosi-emosi dia simpan. Ya. Banyak di sini dari mereka yang mengalami kekecewaan, trauma, dan banyak mereka yang mereka tuh merasa pelan-pelan jiwa dan hatinya itu seperti rusak dan apa ya kalau Saudara bilang ya, rusak sih, destructions ya. Rusak, dia merasa diriku itu pelan-pelan itu apa namanya rusak gitu, pelan-pelan itu hancur gitu tanpa kehadiran kamu. Sehingga kalau Sora lihat di sini, orang ini akhirnya masih suka obsessive behavior, masih suka stalking kamu loh. Stalking kamu, ngamatin kamu gitu kalau yang Sora lihat di sini. Berusaha reclaiming power, berusaha untuk memenangkan kamu kembali kalau Sora lihat orang ini. Ya. Berusaha untuk memenangkan kembali kamu dari hatinya dia gitu ya. Kita mau lihat lebih lanjut dia tuh ciri-cirinya orang yang seperti apa sih kira-kira. Kita mau lihat ya lebih lanjut ciri-cirinya dia. Clover, orang yang sedang dalam keadaan ekonomi juga mungkin sedang kurang baik. Keadaan ekonomi yang ya ada penghasilan, tapi penghasilan dia juga masih sedikit kalau yang Sora lihat di sini ya orangnya. Kalau dari segi finansial. Orang yang kalau Sora lihat di sini ada yang kadang-kadang sering naif, bersifat kekanak-kanakan juga di sini kalau yang Sora lihat ya. Atau di sini memang orang yang berusia lebih muda dari kamu, ya, secara umur maupun perilaku. Snake. Di sini menandakan bahwa dia ada sisi posesif ya orangnya. Ini semakin mempertegas bahwa hubungan ini adalah hubungan third party situation. Adanya Coffin dan keluar kartunya Snake di sini menandakan bahwa hubungan yang berakhir ini kemungkinan adalah sebuah hubungan yang tersembunyi yang melibatkan third party situation. Ya, bisa saja dia adalah orang ketiga yang masuk dalam kehidupan kamu, relationship kamu atau sebaliknya.
kamu yang dia jadiin orang ketiga. Oke, gardens. Orang yang sangat suka keramaian, orang yang sangat suka kumpul-kumpul, friendly juga orangnya, dikenal sama banyak orang dalam lingkungannya dia, ya. Dan orang yang rumahan, ya, orang yang family person, mengutamakan keluarga, atau orang yang memang dasarnya orang yang suka berada di rumah. Jadi kalau nggak pergi atau nggak kemana-mana ya di rumah aja. Oke, ya, kalau yang Sora lihat, jadi dia tidak sanggup ternyata dan belum siap untuk kehilangan kamu. Oke, kita mau lihat perasaannya dia yang belum siap kehilangan kamu. Kamu adalah salah satu hal yang paling baik di dalam hidupku. Kamu adalah hal terbaik di dalam hidup aku. Ya. Aku pergi, ya, ketika aku melihat kamu dengan seseorang yang lain. Ada di sini, seorang nggak bilang semua, yang sudah mungkin mulai dekat dengan orang lain, atau dia melihat kamu sedang dekat sama orang lain karena dia ngamatin kamu, dan dia jadi seperti kayak mau mendekati kamu kembali. Dia seperti kayak pengen menjauh karena dia melihat kamu sudah ada yang lain. Jadi di sini ada yang kepingin deketin kamu lagi, tapi karena kamu sudah ada yang lain, dia seperti merasa nggak yakin untuk maju. Dan hidupku tuh nggak sebaik apa yang kelihatannya atau apa yang aku tunjukin, mungkin di sosial media, di status gitu ya. Nggak sebaik itu hidupnya. Sebenarnya hidupnya banyak berantakan. Dan aku mengingat sekian banyak memori tentang hari itu, hari dimana aku kehilangan kamu, hari dimana mungkin kamu sudah bilang sama dia udahan gitu ya, atau kenangan-kenangan justru yang sangat manis. Dan dekat sama kamu itu menenangkan aku, membantu aku untuk bersikap lebih positif. Aku cinta kamu. Jadi orang ini sebenarnya sayang dan cinta kamu ya. Oke. Jadi memang belum siap sebenarnya untuk udahan. Dan aku ingin merasakan lagi cinta dari kamu, sayang dari kamu. I want to feel that way again. Gitu. Pingin ngulang waktu sih, orang ini pingin bisa mengulang lagi bersama dengan kamu. Dan aku banyak belajar tentang spiritual lesson dari kamu. Jadi orang ini memang mendapatkan koneksi secara spiritual dari kamu ya, apalagi dengan past life karma tadi. Oke. Dan aku sekarang menarik diri untuk aku nggak mau deket sama siapa-siapa gitu ya. Atau aku menarik diri sendiri, banyak yang merenung, memilih untuk sendiri gitu loh ya. I'm not available. Dia seperti menjauh dari orang-orang, dari keramaian. Ya, dan dia ingin menyembuhkan dirinya. Ya, jadi di sini memang ada perasaan sedih dan kecewa karena dia menjadi seseorang yang tidak cukup baik untuk kamu dan kehilangan kamu. Dan dia pingin kayak dalam proses untuk menghealing dulu Pak hati dan pikiran dia ke kamu. Sebentar, kita lihat lagi apa sih kata-kata yang bisa kita dapatkan ya. Nih, digojrek-gojrek dulu. Teknik ini tuh sebenarnya agak ribetnya tuh karena bisa nggak keluar kartunya tuh berapa gitu, kita nggak tahu. Ini banyak banget. Ada ignore, dia banyak akhirnya cuek gitu ya, berusaha mengabaikan perasaan dia sendiri. Ada yang Sora lihat di sini gitu ya. Dan ada energi dari maskulin energi. Dia berusaha menjadi seseorang yang kuat di depan kamu. Walaupun sebenarnya belum siap kehilangan kamu, tapi kelihatan kayak pingin kuat aja. Ya. Nah, di sini dia seperti berusaha benar untuk healing, dia berusaha melindungi dirinya dan berusaha mencari kenyamanan. Jadi dalam kondisi dia diem, dia sebenarnya berusaha untuk kayak mencari ketenangan. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Di sini dia menunjukkan dua sisi, deception, kepura-puraan. Ya, pura-pura baik-baik aja tanpa kamu, pura-pura nggak apa-apa tanpa kamu, padahal sebenarnya dia tidak siap kehilangan kamu. Ya, tapi kamu sudah terlanjur soalnya ngeblok dia, sudah terlanjur menunjukkan bahwa kamu tidak lagi tertarik untuk berlanjutkan hubungan dengan orang ini. Ya, orang ini terjebak dalam pikirannya sendiri, banyak hal berulang-ulang terus di dalam kepalanya. Knockout, undesired, dia menjadi kehilangan semangat dan kehilangan segala powernya dia. Kita akan lihat aja ya shortcut langsung apa yang akan terjadi ke depannya antara kamu sama dia.
ada energi dari tree, ada energi dari koneksi, ada energi dari rider. Wow, ada seseorang yang pingin datang lagi. Di sini ada energi dari rider, jadi memang ada orang yang pingin datang lagi. Pergerakan moon. Jadi memang orang ini berkeinginan untuk dapat bisa bergerak atau datang kepada kamu. Ya, kalau yang Sora lihat ingin bisa bergerak dan datang ke arah kamu. Karena di sini kalau Sora lihat ada energi dari pikiran-pikiran yang masih terkoneksi secara spiritual. Lily, dia ingin datang dengan sebuah pesan ketulusan bahwa dia ingin melanjutkan hubungan yang sudah lama berjalan ini. Ya. Dan bagaimana dia kehilangan banyak hal-hal yang dirinya itu seperti tidak bisa bebas dan lepas setelah kehilangan kamu. Jadi di sini memang Sora melihat ada energi dari orang yang masih ingin datang untuk berkoneksi lagi sama kamu. Karena di sini ada energi dari tree, karena koneksinya sudah telanjur berakar dan mendalam. Oke, ya kita akan lihat dengan kartu dari astrologi di sini. Seperti biasa ada periode waktunya juga di sini ya. Dan kita akan ambil untuk astrologinya sekaligus periode waktu yang mungkin akan muncul. Oke, kita lihat yuk pergerakan dia ke kamu gitu kan ya. Oke. Ada Leo di 5 minggu atau 5 bulan lagi. Ada Virgo di 6 minggu atau 6 bulan lagi. Ada Pisces di 12 minggu atau 12 bulan lagi. Ini tergantung periode dia juga menyembuhkan dirinya ya, Sahara ya. Ada Scorpio 8 minggu atau 8 bulan lagi. Bentar. Ada Cancer di 4 minggu atau 4 bulan lagi. Ada Sagittarius 9 minggu atau 9 bulan lagi. One more. Maybe this one. 10 minggu atau 10 bulan lagi dari Capricorn. Oke, kita mau lihat sekarang untuk alfabetnya. Oke. Biar adil, tadi pakai sistem gecerek begitu, sekarang juga sama. Oke. Wop. Ada H, Q, K, D, E. K-nya 2. Z, I, F. Lagi ya sebelah sini. Aku tumpah semua. Ada E, C, Y, X. Ya ampun, keluar banyak banget. Ada M, O, Y, O-nya keluar, R, J, V, U, N, A, S, D, L. Nah gini, gimana kalau di pause aja terus dilihat. Soalnya baru nyobain juga sih teknik ini sih. Kemarin lagi mikir-mikir tekniknya biar beda gimana. Oke, kira-kira gitu. Kalau perlu di pause dulu, dilihat dulu ada nggak alfabet nama dia. Maaf ya, emang berantakan aja anaknya gitu. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau mau tahu tentang masalah ini atau masalah-masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Temui Sora juga ada di TikTok dan ada di Snack App. Kamu bisa nontonin video pendek Sora di sana. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. Selalulah menjadi orang positive thinking, jagalah jempolmu dan jagalah hatimu. Sampai kita ketemu. Bye.